Ini tentang perjalanan gue menemukan cinta dan menetapkan pada satu pilihan yang tepat. Inilah petualangan Gading Marten dalam mencari tambatan hatinya kembali. Saya ketemu Loto memang baru sekali ini menghabiskan waktu. Penasaran seperti apa aksi selebriti ganteng ini? Maksudnya, saya hanya berusaha untuk memperlakukan wanita dengan baik gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi cerita yang baik buat saya dan Lota gitu. Mencari Cinta hadir setiap Sabtu jam 3 sore di Trans TV. Oke, terima kasih Kura-Kura Band. Ini aku ada artikel dulu yang pertama dari Dede. Coba kita lihat artikelnya. Sindrom Williams, penyakit langka yang diidap anak Dede Sunanda. Oke, sindrom Williams. Maksudnya apa tuh sindrom Williams? Jadi Williams syndrome itu termasuk salah satu penyakit langka di dunia, cuman yang terkena cuma beberapa, termasuk anak Dede sama istri. Rezeki Dede mungkin dari situ ya kan. Jadi emang perkembangan tubuhnya itu beda sama yang lain. Maksudnya dia tuh rada lambat. Kayak misalnya aturan umur 1 tahun udah bisa jalan, udah bisa berbicara. Di anak saya belum sama sekali. Kayak gitu. Cuman baru kayak gitu. Terus kalau misalnya dia mau jalan, jadi selalu aku begini. Maksudnya biar biar dia bisa jalan dan nggak banyak orang tahu jadi dia punya penyakit. Jadi makanya saya tatih terus saya ajarin pola tidurnya pun berbeda. Dia malam jadi siang, Pak. Kini hari dia tidur. Iya. Makanya kalau misalnya Dede pulang kerja, kalau istri Dede, "Pak, gantian ya, Pak." Oh ya udah iya. Walaupun dia capek-capek, kadang-kadang sampai pagi sampai jam 10. Hari ini dia sampai jam 9 dia baru tidur tadi. Seger tuh, Dek. Apa? Malamnya seger gitu. Malamnya seger banget, Pak. Kita pulang nih kerja ibaratnya dari salah satu stasiun TV, kita pulang jam 10. Dia belum bangun kan. Jam setengah 12 dia bangun. Kita baru mau rebahan dia bangun. Dia terang buat matanya. Minta gendong, terus minta keluar, saya tenteng, saya ajak jalan. Kadang-kadang cuman di sekitaran rumah doang, di dalam kamar kadang-kadang. Cuman kan dia bete juga mungkin mau keluar kemana gitu. Makanya subuh pun dia masih melek, Pak. Kita kadang udah gini. Karena ya kita habis seharian aktivitas gitu ya. Jadi memang Dede sama istri itu ya ganti-gantian aja. Oke, mungkin banyak manis yang ada di rumah tidak begitu banyak tahu tentang sindrom William atau William syndrome. William syndrome ini kami punya tayangan penjelasan mengenai penyakit ini, sama-sama kita lihat ya. Ini dia. Manis, just your information ya. Apa sih penyakit Williams syndrome ini? Pasti manis yang di studio maupun di rumah awam banget kan mendengar penyakit ini. Ya, penyakit genetik ini sangat langka pada anak-anak. Karena penyakit ini disebabkan oleh penghapusan spontan 26-28 gen pada kromosom 7. Yaitu ada penghapusan terjadi pada saat pembuahan, salah satunya bisa terjadi pada sel telur atau sperma. Nah, penyakit langka ini, sindrom Williams bisa menyebabkan masalah jantung loh manis. Organ jantung akan mengalami masalah seperti penyempitan pembuluhan darah, termasuk bagian aorta dan arteri. Penderita juga mengalami hiperkalsemia, di mana kondisi kadar kalsium darah meningkat melebihi normal. Akibatnya, fungsi ginjal terganggu dan bisa terbentuk batu ginjal. Lalu, abnormalitas pada jaringan penghubung yang disebabkan sindrom ini pun dapat menimbulkan resiko hernia, masalah sendi, kulit terkesan lembek, dan suara menjadi serak. Biasanya, pengidap yang memiliki penyakit Williams syndrome ini yaitu memiliki wajah yang berbeda. Selain itu, mempengaruhi bentuk gigi juga. Gigi bisa berukuran kecil atau besar dengan jarak antara gigi yang terlalu jauh. Oke. Kalau aku mah jujur baru tahu ini sih sebenarnya mengenai Williams syndrome ini. Dek, pertama kali dokter kasih tahu penyakit ini itu saat dia umur berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan? Setelah 6 bulan. 3 bulan saya cek pertama ke dokter Edijo kan. Ya. Dokter Edijo bilang, coba deh periksa ke dokter jantung, kayaknya ada yang bocor.
waktu pas lagi hamil sama lahir normal dong katanya. Iya saya juga bingung nih, coba deh ketemulah dokter Syarif. Dari dokter Syarif coba dikasih ASI Bu Reren, kata siapa tahu bisa membantu jadi lancar kata dia. Emang stop ASI usia berapa tahun? Emang nggak keluar Pak, pas udah 2 bulan udah nggak keluar. Maksudnya cuma kenceng doang, cuman air susunya nggak keluar. Akhirnya ganti ke susu formula. Susu formula juga nggak, ini juga ada susu jantung namanya tuh. Iya memang khusus jantung. Akhirnya Dede ke dokter Popi, dari dokter Syarif coba ke dokter Popi, Profesor Dokter Popi di Harapan Kita situ. Nggak tahu dikasih tahu, coba deh bapaknya ajak, soalnya Dede waktu itu masih kerja nggak ngikutin maksudnya perkembangan si anak. Cuma denger doang. Akhirnya ngeliat muka bapaknya, tapi persis kayak bapaknya, kata dia gitu. Lu punya penyakit jantung nggak? Saya nggak punya dok, coba tanya keluarga. Alhamdulillah nggak ada riwayat jantung maksudnya. Satupun nggak ada Bu Ayu, Pak Wendy. Baik dari Dede ataupun dari istri. Betul, akhirnya ini anak punya William syndrome, kata dia gitu. Jantungnya harus dioperasi, kata dia gitu. Oh gitu dok, saya bilang gitu. Iya, kata dia. Lu punya apa, kata dia gituan. Asuransi ada, asuransi harusnya itu dari pas lahir kan kita nggak mau Pak, maksudnya punya anak yang nggak normal kan ibaratnya kayak gitu. Dede cuman bisa, Dede ada asuransi cuman nggak bisa buat anak, dia bilang gitu. Kemungkinan pakai jalur biasa kayak gitu. Tapi memang kalau menurut dokter dioperasinya harus dari seusia sekarang atau usia gimana usia sekarang lebih cepet lebih bagus Pak, soalnya biar dianya tuh nggak terlalu capek juga kan maksudnya. Emang kalau boleh tahu biaya operasi itu berapa Dek? Kalau biaya sih alhamdulillah bisa sampai 100, 200, 300-an Pak. Cuman kalau yang eksekutif, kalau yang misalnya BPJS kita bayar 30%, cuman kita masih nunggu antrian. Jadi dia buka 2 cabang. Iya, buka 2 cabang. Masuk yang BPJS, masuk yang eksekutif. Kalau misalnya BPJS duluan, kita masukin BPJS. Kalau BPJS lama, kita eksekutif. Alhamdulillah Dede juga dibantu sama manajemen juga. Manajemen Dede juga ikut bantu. Maksudnya Dede nggak sendirian. Banyak orang, banyak artikel, Dede jual ginjal segala macem. Jadi enggak. Dede bilang sama manajemen, Bu, saya kan kerja di sini, boleh minta tolong bantuannya enggak? Buat nanti suatu saat ada tindakan di Agustus ini atau September, minta bantuannya. Soal artikelnya juga udah, maksudnya Dede cuman bisa ngeliat, ih segitunya orang ya. Maksudnya kalau misalnya ini dari Brownies pun bisa bantu doa juga, maksudnya enggak ini juga. Jadi Dede berharap sih operasinya cepat dilakuin. Jadi kalau dijadwalin operasinya di bulan September deh. Agustus atau September, akhir Jadi, Agustus atau ini artikelnya memang yang naik ya, pakai BPJS biaya operasi anak. Dari Sunandar masih tunggu antrian. Jadi memang kalau karena memang yang menggunakan BPJS kan banyak betul. Ya. Jadi memang harus sesuai dengan prosedur dan antriannya belum ada kabar lagi sama sekali. Belum ada kabar. Dede Masih menunggu. Waktu bikin BPJS pertama kali, kan dulu kan eksekutif terus kan, alhamdulillah lumayan juga kan Pak, maksudnya buat anak juga nggak mikir-mikir juga lah. Cuman dari dokter Popinya, lu cobain dulu ke BPJS, nanti kalau eksekutif terus lu mau operasi pakai BPJS itu lebih susah atau dia gitu. Ya udah Dede akhirnya ke BPJS. Dede ngantri tuh Pak dari subuh, dapat antrian nomor berapa tapi dilakuin tindakannya setelah Jumatan. Jam 7 baru dapat pegang antrian, Jumatan baru dipanggil kayak gitu. Jadi udah dari subuh tuh lu udah ngambil udah antrian, udah naruh botol di tempat antrian, Dede nungguin. Jam 7 baru berdiri, baru dapat nomor antrian, terus baru ngantri lagi panjang, baru dapat tempat duduk lagi, baru dipanggil, baru telepon anak. Baru ke sini jam setengah 12, nanti setengah 1 dipanggil. Oh ya udah akhirnya Reren sama aja ke situ kayak gitu. Oke. Dek, ini saya tahu ya bagaimana pikiran Dede saat ini, di mana membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk Dede, ya. Dan sampai sekarang ini yang terkumpul untuk Dede udah berapa memang? Alhamdulillah sih udah ketutup Pak semuanya. Udah ketutup semua untuk operasi. Untuk operasi. Jadi kapan bisa dilakukan tindakan? Agustus ini, akhir Agustus ini. Akhir Agustus ini. Setelah operasi, apakah si kecil ini bisa kembali normal atau mungkin membaik? Apa hanya membaik saja? Kemungkinan ada terapi buat yang jalan. Soalnya setelah operasi 1 bulan kemudian dia istirahat dulu, baru diterapi buat terapi bicara, terapi berjalan segala macam. Soalnya kan otomatis kalau mulai orang dari operasi lagi, iya. Tapi Gitu. secara jantungnya sendiri setelah pasca operasi nanti akan terulang lagi kah atau akan sembuh Apa sudah? total? Kalau Sekali itu saja. belum. Sekali doang atau ada prosesnya Ada lagi? proses lagi, cuman kita belum tahu dari dokternya. Kalau kata dokter sih masih ada proses, cuman kita lakuin dulu yang pertama Pak Dede kayak gitu. Oh ya udah, saya bilang. Oke, dan sekarang ini untuk manis yang ada di rumah, Dede ini adalah ayah yang luar biasa sekali.
Dia sangat amat mencintai istri dan anak-anaknya. Kami punya tayangan kebersamaan Dede bersama keluarganya. Kita lihat ini. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Oke, untuk Dede, ada nggak sih Dek ungkapan hati Dede? Suatu saat dia akan besar, juga baik kakaknya. Ungkapan hati dari seorang ayah yang mungkin tidak pernah merasakan capek, tidak mau dirasakan lelahnya. Tapi ada saat poin di mana dia lelah sekali, dan itu yang dirasakan Dede sebenarnya saat ini. Dede mau ngomong apa sama anak-anak? Buat istri sama anak-anak, khususnya buat Aza, Juna, kalau nanti udah besar, tetap rendah hati. Kita nggak punya apa-apa kok di dunia ini, yang kita punya cuma amal doang. Pokoknya Bapak bakal selalu berusaha sekuat mungkin, bekerja keras, nggak kenal waktu, buat bikin kalian bahagia, bisa tersenyum. Dede udah seneng banget. Apalagi kalian nanti bisa tumbuh besar, bisa ngebanggain kedua orang tuanya. Amin. Ya. Dan buat manis yang ada di rumah mungkin bisa ikut mendoakan Dede. Amin. Ya. Amin. Bisa melewati ini semua. Saya sama seperti Dede gitu ya, karena sudah memiliki anak, jadi tahu banget apa yang dirasakan saat ini. Itu mau kerja gelisah, mau ngapain juga ngapa-ngapain gitu ya, jadi kepengen Di kalau jalan bisa. juga pengennya deket anak, Iya. cuman kan kita nggak bisa, kita Nggak harus bisa, karena kerja, harus kerja. betul. Ya. Karena kita harus ngebiayain juga. Oke, dan aku ada artikel lagi, sama-sama kita baca ya, ini dia. Anak Ida penyakit langka, Dede Sunandar mau nangis, bilang ini ke istri. Jadi emang mau bilang apa sama istri? Ya, yang tabah, yang sabar, jagain anak-anaknya. Kadang-kadang kan mungkin dia capek juga. Ngurusin anak kan dua, nggak gampang, belum ngurusin rumah, kayak beres-beres kayak gitu. Ya bersabar. Ya mungkin ini Dede dulu diangkat derajatnya dari cleaning service jadi artis. Terus dikasih cobaan. Anak Dede yang nggak punya penyakit, tiba-tiba ada penyakit. Ini cobaan dari Allah, mudah-mudahan kita berdua tabah ngejalaninnya dan ikhlas juga. Pokoknya kita selalu bersyukur sama Allah yang udah dikasih saat ini. Pokoknya makin bersabar dan pokoknya makin sayang tentunya sama keluarga pastinya. Amin. Ya, tapi untuk Dede justru ini kan aku ada satu pertanyaan, aku sempat baca juga di salah satu artikel. Kata Dede juga sebenarnya ada mau bantuan dari Amerika. Iya, kalau itu istri. Itu benar? Itu istri. Jadi istri nulis status di Instagramnya, terus ada orang Amerika baca. Karena penyakit Williams syndrome itu kan adanya di Amerika katanya. Iya. Ada orang Amerika, mau nggak kita bantu pengobatan di sana. Cuman kan kita bingungnya udah di sana, akomodasi buat kita hidup, tempat tinggal kan itu lebih besar mungkin Iya. Pak. Kalau misalnya buat pengobatannya mereka mau bantuin. Iya. Cuman yang kita takutin juga, takutnya ada malpraktik atau gimana kan kita nggak tahu. Lebih baik kita di Indonesia aja dulu deh, dia bilang gitu. Oke, Jadi jadi justru kalau di Indonesia, Dede harus yakin. Dulu itu paling utama, Iya. harus yakin pengobatannya bisa sampai sejauh mana. Harus seperti itu, Dek. Baca lagi, lihat. Jadi Dede juga bisa tahu. Iya, seperti detail sama-sama gitu, Dek. Iya. oke. Nah, kalau boleh tahu anak dan istri sekarang di mana, Dek?
lagi di jalan Pak. Maksudnya emang dia hari biasanya Senin, Rabu, Sabtu itu dia buat ngecek ke Wajib tuh seminggu 3 kali. wajib Senin, Rabu, Sabtu. Senin, Rabu, Sabtu, kadang-kadang Kamis, tergantung dokternya. Dokternya hari apa ada. Pokoknya harus seminggu iya, 3 kali. Tapi kalau dilihat dari video anak Dede yang sakit nggak kelihatan. Nggak kelihatan Iya, sakit, kelihatan Pak. berbeda Kayak ya. orang normal. Kayak biasa aja Betul. ya. Kayak orang Iya. normal. Karena lebih ke Di dalam. dalam dan pertumbuhannya. Betul. Gitu. Kalau Banyak- misalnya giginya sih emang udah habis. Minum susu selalu kegerus giginya, maksudnya terkikis. Karena pakai habis. botol. Iya betul. Oke. Ini yang pasti saya yakin Dede ini adalah orang pilihan ya. Amin. Orang luar biasa, Dede bersama istri dan saya percaya pasti akan ada pelangi setelah ini, akan ada cahaya terang setelah ini buat Dede dan keluarga. Dan itu dari masalah ini derajat Dede dan keluarga diangkat jauh lebih tinggi dan semua bisa dilewati dengan baik. Amin. Ya. Dan saya masih punya satu bintang tamu lagi. Sudah lama banget nggak ketemu, tapi apa kabarnya? Sebelum saya panggil, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Manis, pasti masih inget dong sama salah satu host di program Termehek-mehek ini. Banget ini udah malam nih ya, dan gue bawa seorang klien gue lagi. Ya, Mandala Soji. Kabarnya nih Manis, setelah sukses di dunia entertainment, kini Mandala Soji mencoba peruntungannya di dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Namun, bukannya untung, malah buntung yang didapat. Pada tanggal 8 Februari 2019, Mandala terpaksa harus mendekap selama 6 bulan di jeruji besi. Akibat dia terbukti bersalah melanggar aturan pemilu dengan cara membagikan kupon umroh. Dan yang lebih parahnya lagi nih, selama di penjara, ternyata Mandala Soji ini satu sel bersama pelaku begal, pembunuhan, bahkan psikopat. Ih, serem ya. Hingga akhirnya pada tanggal 7 Agustus kemarin, Mandala Soji pun bebas dari penjara. Perasaan haru pun terungkapkan dari sang istri. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di Brownies Obrolan Manis. Dan langsung saja kita panggil, ini dia Mandala Soji. Oke, mungkin banyak, kalau aku jujur pada saat itu aku nggak tahu kamu lagi ada masalah ini gitu. Tiba-tiba dengar beritanya bebas ya. Dan justru yang aku pengen tahu ini sama Mandala ya, dari duduk awalnya sampai proses kamu bebas. Tenang dulu sebentar, saya akan tanyakan, tapi setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.